Oke guys, antara Dana Plus versus Dana Goals. Apa bedanya, mana yang lebih untung, dan apakah kedua fitur tersebut aman? Halo guys, di video sebelumnya saya sudah membahas atau mereview terkait apa itu Dana Plus, cara daftar di Dana Plus, dan beberapa hal lainnya. Serta saya juga sudah membahas atau mereview terkait Dana Goals juga. Untuk videonya bisa dicek di channel ini atau melalui link di kolom deskripsi. Dan pada video kali ini, saya akan membagikan perbandingan antara Dana Plus dengan Dana Goals. Tapi sebelumnya klik tombol subscribe dan like dulu, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Oke guys, berikut videonya. Oke guys, perlu dipahami, keduanya merupakan fitur keuangan yang ada di aplikasi Dana. Tapi keduanya tidak sepenuhnya sama. Berikut saya akan membagikan beberapa perbedaannya secara garis besar ke dalam beberapa poin. 1. Fungsi utama. Di Dana Plus, uang ataupun saldo dana yang kita simpan di sana akan diinvestasikan lagi ke salah satu produk reksadana, tepatnya RDPU atau reksadana pasar uang. Maka dari itu, kita bisa mendapatkan sejumlah imbal hasil atau keuntungan. Sedangkan di Dana Goals, awalnya fitur ini hanya untuk tabungan atau di sini disebut impian untuk membeli suatu kebutuhan. Tapi sekarang sudah ada fitur untuk mendapatkan sejumlah imbal hasil atau keuntungan juga. Dan untuk fitur imbal hasil ini bisa diaktifkan, bisa juga tidak. Dari info yang saya dapatkan, uang ataupun saldo dana yang kita simpan di Dana Goals yang kita aktifkan fitur imbal hasilnya akan diinvestasikan juga ke produk reksadana yang sama seperti di Dana Plus. 2. Imbal hasil atau return. Di Dana Plus, untuk imbal hasil atau keuntungan yang akan kita dapatkan dari uang ataupun saldo dana yang kita simpan di sana hingga 4,5% per tahunnya. Dan akan bertambah setiap harinya ke saldo Dana Plus kita setelah masuk ke produk RDPU tersebut. Sedangkan di Dana Goals, uang ataupun saldo dana kita yang kita simpan di sana ada dua pilihan. Bisa kita aktifkan untuk imbal hasilnya ataupun tidak. Aturannya sama seperti di Dana Plus, jika kita aktifkan, kita akan mendapatkan imbal hasilnya. 3. Minimal dan maksimal saldo. Di Dana Plus, untuk pertama kali, kita bisa mulai dari 10.000. Kemudian, bisa mulai dari Rp1, dan untuk maksimal saldonya bisa hingga 100 juta, dengan maksimal sekali isi saldo 20 juta. Sedangkan di Dana Goals, untuk isi saldonya bisa mulai dari 10.000, dan maksimalnya hingga 16 juta. Mungkin ada yang nanya, kok bisa beda bang? Nah, dari yang saya pahami di sini, sebab fungsi utamanya beda, seperti yang sudah dibahas di poin 1 sebelumnya. 4. Fleksibilitas dan likuiditas. Nah, likuiditas yaitu kecepatan untuk pencairan saldonya. Ada yang sama, ada yang beda. Untuk persamaan dari kedua fitur ini, yaitu Dana Plus dan Dana Goals, yaitu sama-sama instan untuk penarikannya. Kemudian tujuan penarikannya ada dana utama dan juga ada rekening bank. Sama-sama keduanya begitu. Kemudian perbedaan keduanya terkait fleksibilitas dan likuiditas. Untuk saldo Dana Plus bisa kita gunakan sebagai metode pembayaran untuk kebutuhan tertentu, misalnya beli pulsa ya. Dan untuk penarikannya bisa kita sesuaikan. Misalnya kita punya saldo sekitar 1 juta, nah kita tetap bisa melakukan penarikan dengan nominal tertentu saja. Nggak mesti harus langsung 1 juta ataupun semuanya. Sedangkan saldo Dana Goals, uang ataupun saldo yang kita simpan di Dana Goals tersebut, nggak bisa kita pakai sebagai metode pembayaran. Dan jika melakukan penarikan, maka tabungan atau impian yang kita buat akan dihapus alias nggak bisa kita tarik dengan nominal tertentu saja. Kalau mau ditarik, harus sekaligus semuanya. Baik untuk tabungan ataupun impian yang kita buat sudah tercapai atau belum. 5. Keamanan dan legalitas. Sebab kedua fitur ini hampir sama untuk aturan imbal hasilnya, jadi soal keamanan dan legalitas secara umum sama saja. Aplikasi Dana diawasi oleh Bank Indonesia serta terdaftar di OJK, apalagi dengan adanya investasi ke salah satu produk RDPU atau reksadana pasar uang. Menurut saya, kedua fitur ini dari fungsi dan tujuannya sangat bagus. Tapi perlu kita pertimbangkan juga
Ada pengguna dana di luar sana yang terkadang mengalami masalah penarikan atau pencairan di aplikasi Dana. Jadi, simpanlah uangmu di Dana seperlunya. Dan jika kamu harus kehilangan uang tersebut, kamu harus siap. Kalau saya sendiri, selalu diversifikasi, uangnya bukan hanya disimpan di aplikasi Dana. Dan untuk informasi yang saya bagikan di video ini, bisa saja ke depannya akan ada perubahan ya. Jadi pastikan kamu selalu update untuk infonya. Jadi guys, itulah dia perbandingan antara Dana Plus versus Dana Goals terbaru di tahun 2026 versi channel sharing tutorial. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.